Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliko wal khatimi lima sabako nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo wa mix darihil azim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Malam ini Aki ada yang bertanya dari Juang Kencana. Jadi ada orang Juang Kencana yang mengatakan tidak perlu materi-materi Aki kita sudah kedaluarsa. Itu 1-2 orang. Tapi orang yang banyak juga masih bertanya, Ki, dulu Aki pernah berbicara istilah hamil together. Apa itu hamil together? Kenapa Aki sampai mengeluarkan istilah itu? Begini ceritanya. Hamil together adalah hamil bersama, maksud Aki. Kalau bahasa Inggrisnya tidak pas, biar yang meluruskan itu bapak-bapak yang pulang dari Amerika tuh yang pada sekolah. Ada Kang Doni, ya, ada Kang Dedi di Indramayu, banyak lah yang pintar-pintar, Pak Holisin dan lain sebagainya. Jadi ceritanya tahun tahun 2003 sampai 2007 itu kita dalam masa sulit-sulitnya untuk menempatkan atau mengembangkan SOPDKB di kabupaten kota. Kenapa begitu, Ki? Karena kita terlambat mengotonomikan daerah. Kan sementara kita waktunya Pak Gus Dur itu dengan Ibu Hovifah, kita tetap masih ditahan di pusat. Orang lain sudah diserahkan, zamannya Parias Rasid kan begitu. Nah itu ke bawah diserahkan, orang lain sudah ditata sedemikian rupa. Kita tiba-tiba kita nyeleh di tengah. Pada saat pimpinannya Ibu Yaumil Akhir. Aki inget tuh di Bekasi, pokoknya Pak Rukman, KB itu harus otonomi daerah. Itulah bedanya kepemimpinan Gus Dur dengan Ibu Megawati yang diwakili oleh Bapak Hamzah Haj. Kebijakan kabinet seperti itu. Jadi kita terkatu-katu. Kemana ini dimasukkannya? Karena petunjuknya gak jelas. Itu gak ada. Saya tanya ke Bupati, ya. Dan Aki saat itu berada di Ciamis. Tadinya kan saya diutus oleh Pak Doni itu karena KB-nya itu mau dihancurkan, dimasukkan ke PMD yang kemudian hanya 1 seksi dengan anggaran 75 juta setahun. Aki datang alhamdulillah bersama kawan-kawan berjuang di sana menjadi Dinas KB dan Sejahtera, berdiri sendiri dengan anggaran yang cukup lumayan lah begitu. Datang lagi perintah, baru saja dilantik sebentar, baru saja didatangkan lagi supaya lebih dirampingkan lagi SOPD. Nah pada saat mau dirampingkan, Pansus ternyata membantai KB. Jadi KB itu wayahnya Pak Rukman tidak ada. Dan Pak Rukman jangan takut kehilangan jabatan eselon 2. Karena Pak Rukman itu sudah dicadangkan di 2 tempat. 1 sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Saya disuruh mengurus Pangandaran ya. Karena waktu itu kan Pangandaran masih masuk ke Ciamis. Kedua jadi asisten 2. Kata Aki ditugaskan ke Ciamis bukan untuk mencari jabatan. Karena kalau jabatan mah di BKKBN juga numpuk kata Aki. Tapi untuk menyelamatkan program khususnya SOPD
Ciamis yang akan dibantai menjadi satu seksi, begitu. Nah, tapi tetap karena susah masuk dan lain sebagainya, nah akhirnya Aki menyusun bagaimana bahasa advokasi pada saat penguraian atau penyajian dari masing-masing dinas. Aki ekstrim di situ, ya, di hadapan para anggota DPRD yang mulia itu. Yang pertama Aki tanyakan, kenapa KB dibubarkan? Aki tanya, kalau dinas kelautan dibubarkan atau enggak? Katanya enggak, karena dinas kelautan itu menghasilkan PAD. Oh gitu. Kedua, dinas pertanian juga begitu, menghasilkan PAD. Oh, jadi pikiran bapak-bapak itu ke duit aja ya. Gitu Aki. Nah, Aki bilang sampai begini, kalau dinas kelautan ada dinasnya atau tidak ada dinasnya, itu orang melaut tetap ada. Tinggal tarik aja pajaknya. Ya, oleh kepala dinas pendapatan. Kata Aki begitu. Ya, sebab sejak Nabi Adam ada itu adalah pelaut itu ada. Begitu, ya. Aki bilang begitu. Itu sejak Nabi Adam ada itu adalah nelayan itu ada. Aki bilang begitu. Jadi tidak perlu diurus. Yang kedua, pertanian. Orangnya menyangkul itu sejak Nabi Ibrahim juga itu ada, kata Aki begitu dikatakan ya, sahabat saya itu. Tapi kalau KB ini barang baru, belum diterima oleh masyarakat secara utuh, masih perlu diperjuangkan, masih perlu dibina, dan masih harus kita berikan fasilitas secara umum. Aki mendatangkan salah seorang ahli demografi, Ibu Tuti itu ya, dari Unpad itu, yaitu pada saat rakerda KB yang dihadirkan seluruh kepala desa, para camat. Bupatinya tidak boleh ingkah dulu, tidak boleh pergi dulu, tapi mendengarkan cerita itu. Nah, dari kajian itu Aki membuat sebuah kajian untuk di pansus kedua. Di pansus kedua artinya di waktu pertama Aki sampai ke situ baru dia mikir-mikir, tapi belum tegas. Nah, itu advokasi. Susah itu advokasi itu. Nah, pada kedua Aki menjelaskan, kalau tidak ada dinas KB, kata Aki ya, tidak diurus tuh akseptor, waktu itu diperkirakan ya kurang lebih di situ 240.000 peserta KB. 240.000 peserta KB itu adalah Kabupaten Ciamis, termasuk Pangandaran. Waktu itu belum dipecah pada tahun 2004 itu. Nah, kalau saja dari 240.000 itu setengahnya saja hamil, setengahnya hamil, ya kurang lebih 120.000 karena kita tidak urus, kita tidak beri kontrasepsi dan lain sebagainya, dinasnya tidak ada, siapa yang bertanggung jawab rujukan dan lain sebagainya, maka akan terjadi hamil together 120.000 orang. 120.000 pus gitu ya. Nah, dari 120.000 pus itu dihitung oleh Aki biaya memelihara kehamilan, biaya melahirkan, biaya mengurus bayi, termasuk biaya mempersiapkan sekolah nanti pada saat dia berumur 4, 5, 6, 7 tahun. Dari mulai TK sampai SD dan selanjutnya. Sehingga keluarlah angka pada saat itu 300 miliar. Itu pun hitung-hitungan sajalah. Beli popok orok segala macam kok Aki dihitung. Nah, kalau tidak ada dinas KB, kita harus mengeluarkan dengan rakyat itu adalah hampir 300 miliar. Tapi kalau dengan dinas KB, maka kita bina itu hanya membutuhkan uang 12 miliar pada waktu itu. Itu pun sudah termasuk gaji pegawainya dan operasional. Disitulah alhamdulillah ya segitu tuh. Besoknya pada saat pengumuman akhirnya ada dinas peternakan yang dikembalikan lagi ke pertanian sebagai bidang. Ada juga dinas
tanaman pangan yang disatukan lagi ke pertanian, ada lagi dinas lain ya yang disatukan pendidikan dengan pariwisata dan lain sebagainya. Akhirnya dinas KB mulus, tidak dibubarkan dengan anggaran yang cukup memadai. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa itu. Semuanya itu hasil perjuangan yang susah. Wah, kalau diceritakan mah. Sampai Aki telah sampai ke Nagreg, mau pulang, ditelepon lagi oleh Pak Dondon Rudiana. Waktu itu beliau kabin analisa ya, kabin P2P, cara hitung-hitungan. Katanya kita dibantai lagi. Aki balik lagi ke sana. Kumpulkan semua PLKB supaya berdoa, supaya tahajud, minta kepada Allah bahwa kita perjuangan KB ini mohon dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita Hamil Together. Sekian saja ya dari Aki, mohon ini diberdirikan karena cahaya di dalam ini kurang bagus. Jadi Aki membuat videonya video yang berdiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.